Masih banyak dari kita yang tidak bisa mengenal link atau tautan asli atau palsu, bahkan mungkin saya sendiri. Tapi dalam video saya kali ini, paling tidak kita ada yang bisa kita pelajari dan kita ketahui. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana kita bisa mengenal tentang link palsu atau link yang asli. Oke, langsung saja kita lihat di layar seperti ini. Oke, mungkin beberapa di antara pernah mendapatkan suatu link atau tautan dan kita perhatikan di sini. Oke, contohnya seperti yang di depan ini saya tampilkan adalah https://www.jamilbank.co.id. Oke, kemudian kalau kita biasa toko online, kurang lebih https://www.warung_online.com. Oke, di sini dipastikan adalah HTTPS ini adalah terdapat huruf S yang artinya di sini adalah secure dan artinya berarti ini link asli. Jadi kita perlu perhatikan di sini kalau tidak ada terdapat huruf S-nya misalnya HTTP saja. Nah, kita patut curiga bahwa ini adalah link yang tidak secure dan bisa jadi kemungkinan adalah link palsu. Oke, yang kedua yang kita patut ketahui adalah di sini adalah domain. Jadi contohnya domain itu adalah .co.id atau .com. Nah, .co.id ini biasanya lebih mengacu pada suatu wilayah negara seperti .co.id, berarti domain ini adalah di Indonesia. Sedangkan .com biasanya domain ini lebih universal, lebih suatu luas yang worldwide seperti itu. Oke. Saya contoh seperti yang pertama tadi, misalnya www.jamilbank.co.id, berarti domain ini adalah milik Jamil Bank. Jadi setelah Jamil Bank adalah .co.id atau misalnya warung_online.com. Nah, di sini adalah domain ini adalah milik warung online seperti itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika kita mendapat katakan contoh seperti www.jamilbank.someone.co.id, berarti ini domain ini adalah bukan milik Jamil Bank tapi milik dari someone. Sama seperti www.warung_online.someone.com, berarti domain ini adalah bukan milik warung online tetapi milik someone. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau misalnya suatu link yang resmi, nama perusahaan atau nama bank tersebut adalah diikuti langsung dengan .co.id atau .com. Jadi ketika ada sisipan kata lain selain nama perusahaan atau nama bank, kita perlu berhati-hati karena berarti domain itu bukanlah milik suatu bank atau perusahaan yang asli. Oke, hal ketiga yang perlu kita ketahui adalah mungkin di sini adalah referensi. Jadi kita harus mempunyai pemahaman referensi terkait bank atau situs perusahaan ini. Katakan mungkin Bank Bacaa, Danamon atau Bank Bukopin seperti itu. Kita berarti mungkin harus memiliki data atau referensi yang kita cari pada suatu website resmi. Tapi mungkin ini agak menyulitkan bagi beberapa orang karena memang kita harus mencari dan kita mempunyai pemahaman yang benar-benar paham tentang website suatu bank seperti itu. Tapi yang saya akan sebutkan di sini adalah sebenarnya yang paling mudah kita pahami, yaitu ketika kita mendapatkan link dari seseorang dan memaksa kita melakukan penginputan data pribadi atau apapun, dan di situ kita harus memasukkan kode password atau kode PIN atau OTP kepada link tersebut, kita langsung harusnya wajib curiga. Dengan alasan apapun mereka mengatakan bahwa link itu harus diisi PIN atau password demi memastikan bahwa update mereka, istilah pendaftaran kita adalah resmi dan bisa dilakukan. Anda jangan mudah percaya karena ketika link itu meminta data PIN, password atau OTP, ini biasanya password PIN kita justru akan dibajak oleh mereka karena link ini terkait dengan para pelaku kejahatan tersebut. Jadi kita benar-benar harus waspada ketika suatu link dan kita harus menginput data terutama data pribadi seperti password, OTP, PIN dan sebagainya. Kita wajib dan harus curiga. Dan curiga kenapa? Karena ini sudah pasti link dari pelaku kejahatan seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa PIN atau password adalah kita gunakan ketika kita melakukan pembukaan user atau akun, misalnya akun mobile banking atau akun belanja online kita. Jadi tidak diisi pada link lain dengan alasan itu sebagai pendaftaran atau apapun. Jadi benar-benar pemahaman kita adalah ketika link itu meminta
data PIN password ke dalam salah satu kolom yang harus kita isi, kita jangan pernah lakukan itu. Oke, link atau tautan ini digunakan oleh para pelaku kejahatan itu adalah mereka agar bisa meyakinkan kepada calon korbannya. Karena biasanya link itu tersebut akan tertulis atau terdata sebagai, katakan kalau ini penipuan OTP, biasanya link itu akan tertulis dengan nama salah satu bank, seperti kan www.bca online atau .co.id. Jadi memang rancu ketika nasabah melihat link itu, mereka percaya bahwa itu link dari BCA atau link dari Danamon atau dari Bukopin seperti itu. Jadi kita sangat-sangat perlu waspada seperti ini. Dan mereka menggunakan itu sekali lagi karena mungkin edukasi dari beberapa bank yang menyebutkan bahwa dilarang menyebutkan OTP atau PIN secara verbal, maka mereka menggunakan metode link ini karena mereka akan menginformasikan kepada korbannya bahwa Bapak atau Ibu tidak perlu menyebutkan PIN, tapi cukup menuliskan pada link yang kami berikan. Nah, sebetulnya itu sama saja. Dan mereka menutup celah menyebutkan OTP, tapi memaksa korbannya dengan menuliskan OTP, PIN, password pada link. Itu sama saja membocorkan data pribadi kita kepada orang lain, seperti itu. Oke viewers, mungkin sekian saja dulu video saya kali ini. Mungkin informasi yang sedikit ini bisa memberikan informasi dan pencerahan yang bisa membuka wawasan Anda. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya agar Anda dapat mendapatkan segera informasi video-video terbaru dari saya. Oke viewers, Assalamualaikum. Oke, yes, one take. Indra Praditya Channel.